Yo, oke, halo, assalamualaikum teman-temanku semuanya. Balik lagi di vlog aku TKI Muda. Baik, di vlog kali ini aku pengen ngebahas tentang hal yang seru-seru untuk dipelajarin sekarang, ya ini belajar bahasa Korea. Nah, di video aku sering banget nyuruh kalian karena sekarang ini Korea belum buka. Jadi bagusnya itu kalau mau berangkat kerja ke Korea itu atau mau ikut proses kerja Korea itu, kalian harus mulai belajar bahasa Korea secara otodidak. Kenapa? Kalau ikut LPK takutnya kita kan nggak punya biaya sama sekali. Jadi bagusnya itu buat belajar otodidak aja. Jadi ini aku kasih tips dulu tahap-tahap untuk belajar bahasa Korea. Yang paling pertama yang harus kalian lakukan itu adalah belajar membaca Hangul. Belajar membaca Hangul itu adalah hal yang paling dasar untuk belajar bahasa Korea. Jadi kalian harus bisa baca huruf Hangul. Nah, huruf Hangul itu ada 4 bagian: vokal dasar, konsonan, vokal rangkap atau vokal kembar, sama konsonan kembar. Total hurufnya itu ada 41. Jadi usahakan kalian itu ingat semua hurufnya, ingat semua bentuknya, dan juga dalam hal ngebaca juga kalian tuh harus paham tentang tata cara ngebaca juga, karena di bahasa Korea pun ada hukum bacaannya juga. Contoh seperti huruf bacaan ini kaci kayak gini. Ini kan kalau dibaca satu-satu hurufnya G-A-T-I, jadi kan dibaca gati. Tapi kalau di di bahasa Korea yang aslinya kebacanya itu kaci. Ya, jadi di huruf Korea pun, di bahasa Korea Hangul pun ada ini kayak sejenis tajwidnya lah kalau di Al-Quran ditanya gitu. Jadi hukum baca itu ada juga. Kayak ini juga Imnidah ini kalau dibaca satu persatu tulisannya itu lah Ibnidah, tapi kalau cara ngebaca ada Ibnidah. Jadi kalian harus banget paham dengan tata cara ngebacanya dan juga ingat semua bentuk hurufnya. Oke, yang kedua, setelah kalian selesai bisa ngebaca, kalian harus mulai menghafal kosakata. Nah, sesudah bisa baca, ingat semua hurufnya tadi, jadi kalian mulai menghafal kosakata dan juga mulai bacain aja kosakata tertentu kayak kabang, byongwon, terus ini ya artinya aku tulis di teks ya. Kabang itu rumah sakit, kabang itu tas, byongwon itu rumah sakit, terus lagi jeep rumah. Pokoknya semua kosakata yang dasar-dasar perlu kalian ingat dan juga perbanyak kosakata. Nah, di bagian kosakata ini yang kita lagi aras-arasan kalau bahasa Jawanya, malas-malasan gitu. Karena aku juga jujur kalau lagi belajar ini bahasa Korea yang paling aku males itu ngapal kosakata. Kenapa? Ya semua orang pada nggak suka ngapal sih, normal sih. Aku juga nggak suka ngapal. Nah, untuk kalian yang pengen ini kosakata yang dulu aku hafalin, bisa kalian cek link deskripsi di bawah sana, udah aku kasih untuk kalian bisa download gratis. Nah, sesudah kalian ini menghafal kosakata, usahakan sebanyak-banyaknya kalau bisa semua kosakata yang di bawah yang aku kasih itu dihafal semua. Biarpun aku nggak hafal semua, nggak masalah, tapi kalian harus hafal semua. Nah, sesudah ngapal kosakata itu, kalian lakukan adalah belajar munbob atau tata bahasa. Nah, kosakata yang aku kasih ini adalah kosakata dasar yang nantinya bakal digabungin menjadi sebuah kalimat. Nah, mau gabungin jadi semua kalimat ini kita perlu namanya tata bahasa atau munbob. Nah, jadi kalian harus pelajarin tata bahasa itu ada banyak banget. Gimana ya, kayak perubahan ini kata dasarnya itu, contoh kayak boda. Kalau udah jadi ngomong boda itu kan artinya melihat. Nah, kalau ngomongkan pengen ngelihat tuh bogo sipoyo. Nah, sipoyo ini adalah munbob atau tata bahasanya yang harus ditambahkan nanti kalau mau bikin sebuah kalimat. Jadi nanti tahapnya kalian harus belajar tata bahasa. Nah, selanjutnya kalau kita kan belajar bahasa Korea ini bukan untuk bisa bahasa Korea, bukan juga untuk ini. Ya, tentunya buat bisa bahasa Korea sih, maksud aku tuh bukan buat yang kita pakai buat bercakap-cakap sama orang Korea yang memang bisa buat jadi translator apa gimana. Kita ini butuhnya karena yang aku ajarkan untuk jadi TKI. Nah, sesudah kalian bisa munbob, bisa juga ngebaca, pertama bisa ngebaca, bisa ini ngapal kosakata sudah, dan juga udah paham munbob. Selanjutnya kalian harus mulai mengerjakan dan juga latihan soal-soal EPS topik. Nah, soal-soal EPS topik itu dibagi jadi 2 macam, ada reading dan listening. Kalau tuh sekarang bilangnya ada 20 soal di reading, 20 soal di listening, jadi totalnya ada 40 soal. Nah, kalian harus perbanyak latihan belajar ajarnya itu kalian boleh beli buku kumpulan soal-soal EPS topik yang bagian listening dan reading. Bukunya banyak kok di Gramedia juga bisa banyak. Kalian tinggal main Gramedia, cari buku tentang pembahasan soal EPS. Nah, sesudah kalian ini belajar soal EPS topik tadi selesai, itu aja untuk tahapan belajar bahasa Korea untuk versi TKI Korea. Kenapa aku nggak ngajarkan buat
yang kayak ngomong secara kayak drakor itu belum perlu. Maksudnya itu untuk kalian bisa bahasa itu belum perlu. Yang paling penting kalau mau kerja ke Korea itu adalah kalian bisa lulus dulu ujiannya, skill test dan EPS topik. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Itu aja sih kalau untuk tahapan belajar itu gampang kalau dibilang kan. Tapi ke depannya itu kalian yang akan menjalankan itu yang paling sulitnya itu adalah tugas kalian ini belajar bahasa Koreanya. Jadi belajar bahasa Korea itu bukan hal yang gampang karena aku pun di sini pun bahasa Korea aku nggak ada bagus-bagusnya, cuma bisa buat dipakai kerja aja. Dan juga kuatkan lagi tekad kalian sama kalian lagi masa pembelajaran ini nih, pembelajaran bahasa Koreanya karena cobaannya sangat banyak. Apalagi yang kalian itu belajar sambil kerja, ada yang memang lagi nganggur sambil belajar. Ya macam-macam cobaan, ada yang malas lah belajar otodidak, ada juga yang sibuk lah nggak ada waktu buat belajar. Jadi usahakan di sela-sela waktu kalian paling minimal itu udah bisa ngebaca huruf Hangul. Jadi nanti pas kalian masuk LPK kalian nanti nggak begitu sulit lagi dalam belajar, jadi udah gampang gitu belajar ya, udah tinggal ngalir aja gitu. Jadi itu dia tahapan-tahapan untuk ini belajar bahasa Korea untuk otodidaknya kalau versi aku. Nah tips gampangnya itu pernah aku bikin videonya, tapi aku kasih tahu lagi. Kalau lagi ngebaca, tips gampangnya itu kalian tulis sebanyak-banyaknya. Kan kita belajar ngebaca, tulis sebanyak-banyaknya huruf satu huruf di dalam sebuah buku tulis. Satu huruf A tulis full satu kertas. Huruf apa lagi, huruf I, pokoknya yang di vokal ada A, I, U, E, O, ada Yo itu. Terus kalian tulis per satu huruf tuh satu lembar. Jadi perbanyak nulis sama dibaca, dilihat itu pelan-pelan. Nah untuk bagian kosakata juga sama, kalau aku sebutin banyak-banyak lantang-lantang, jadi nggak diem kayak gini. Contoh kayak kabang, tas, tinggal dalam hati aku lebuskan dalam kalimat ini, kabang, tas, kabang, tas, kabang, tas, kabang, tas, terus aku balik tas, kabang, tas, kabang, tas, kabang, tas, kabang kayak gitu. Jadi dari bahasa Korea ke Indonesia aku tahu, dari bahasa Indonesia ke Korea pun aku tahu. Untuk tipsnya lagi, belajar membuat itu sulit, jadi aku nggak juga terlalu paham banget juga, cuma sedikit-sedikit aja yang aku tahu, tapi ya cukuplah untuk dibawa kerja ke Korea kalau itu akunya. Kalau untuk membuat itu sama, jadi kalian harus perbanyak juga ngebikin kalimat-kalimat, atau kalau aku sih gampangnya itu ngehafal aja kalimat-kalimat yang udah ada di buku percakapan bahasa Korea. Nah tinggal kalian baca, lihat artinya apa, jadi nanti juga kalian ngerti sendiri. Kenapa kayak lebih enak ngapal kalimat dibandingkan ngapalkan membob kalau aku jujur. Kenapa kayak nanti tuh kalimatnya itu aja yang bakal dipakai soalnya. Jadi lebih enak kalian itu tuh ngebaca kalimat yang udah jadi, terus tahu artinya apa. Jadi pelan-pelan aja belajar bahasa nomboknya itu. Terus untuk soal EPS topik ya, yang paling tipsnya kalau menurut aku di bagian ini. Kalau soal EPS topik itu kan dia itu soalnya tuh nggak semuanya sulit, jadi ada bagian yang gampangnya. Nah yang bagian gampangnya ini jangan kalian sia-siakan. Maksud aku tuh jangan sia-siakan itu, jangan sampai salah di bagian yang gampang dan yang bagian sulit itu. Kalau tips dari aku kan dia tuh kalau sekarang sistem komputer ada 4 jawaban yang ini. Nah kalian cari dari salah satu 4 jawaban itu yang mana menurut kalian yang paling salah. Nah jawaban yang paling salah itu udah coret di komputer, maksudnya di kalau aku di kertas, masih udah nggak usah dilihat lagi yang satu ini contoh jawabannya apa gitu, ini udah salah. Yang nomor 2 ini agak bener nih rasanya, udah dulu. Yang satu gak usah dibaca lagi. Yang ketiga nih agak bener juga, yang keempat nih pasti salah. Nah dari jawaban 1 atau 2 atau 3 tadi kan ada kita kemungkinan kalau udah untung-untungan 50 banding 50. Jadi kalaupun kita acap cip-cup gitu masih bisa 50% kebenarnya dibandingkan kalau kita empat-empatnya kita baca berulang-ulang. Jadi eliminasi soal itu tuh jawaban yang paling nggak masuk akal buat itu tuh benar gitu. Kayak gitu kalau aku dulu tipsnya. Terus yang di bagian listening atau denger, hati-hati dengan soal-soal jebakan. Jadi apa ya, kalau bagian listening itu lebih baik kalian dengerinnya pelan-pelan, fokus aja apa yang didengerin. Terus lagi tipsnya lagi kalau lagi belajar soal EPS topik itu jangan sampai kalian tuh biasain kerja sama temen. Bukan dalam artian aku nggak nyuruh kalian belajar bareng temen, jangan kebiasaan kerja sama bareng temen demi nilai yang bagus pada saat kita di LPK. Ini buat yang kalau di LPK ya ini ya. Jadi biasakan kerjakan soalnya sendiri. Kenapa? Pas lagi nanti EPS topik itu kalian nggak akan ada temen kalian yang bisa ngobrol, bisa jawabannya apa, itu nggak akan ada lagi yang kayak gitu. Jadi murni kayak hasil kemampuan dan hasil belajar kalian sendiri nanti di sana. Dan juga latih mental kalian, soalnya soal itu tuh ujian EPS topik itu juga bukan sekedar kalian bisa bahasa Korea dan udah sering ngerjain soalnya aja. Soalnya pas di dalam kelasnya itu nanti atau dalam ruang ujian nanti tekanannya itu beda, karena
ya kita tuh gugupnya gugup banget. Kalau aku sampai pegang pen aja gemeteran kalau kemarin itu, jujurnya kayak gitu kalau aku. Karena kepikiran ya kalau nggak lulus tahun ini ya tahun depan, berarti setahun lagi, biayanya berapa lagi. Jadi nggak usah pikirkan hal-hal negatif kayak gitu, kalian fokus aja lakuin yang terbaik pada saat ujian aja. Untuk sekarang proses kerja ke Korea memang lagi ditutup dari Indonesia buat masuk ke Korea, tapi untuk belajar otodidak nggak ada yang namanya tertutup. Suatu saat Korea pasti bakal buka lagi pekerjaan buat TKI ke ini nih, ke Koreanya yang buat Indonesia. Jadi kalian sabar aja, terus aja belajar. Suatu saat nanti kalaupun buka, aku yakin pasti bakal banyak banget kota kelulusan yang di tahun ini karena Korea lagi butuh pekerja banget. Oke, semangat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku Habib Fajriwan pamit untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.